Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Walaupun kita sudah berjalan beberapa jam, tetapi kita masih masuk di tanggal yang pertama. Ingat, setiap langkah kita itu, yaitu langkah pertama menentukan arahnya. Sebab tanggal 1 itu memang semua tanggal sama. Namun kita memulainya itu di mana? Yaitu memulai biasanya orang, yaitu sekarang tanggal 1. Bukan tanggalnya yang hebat, tetapi itu menjadikan satu mungkin bagi kita satu komitmen bersama untuk melangkahkan kaki pertama di tempat, di arah yang tepat. Selanjutnya kita akan tahu. Jika saudara kepala kita miring, jalan kita akan miring. Kalau kepala kita lurus, jalan kita lurus. Makanya saudara tahu, kalau kita bicara sama orang, terus kita ngomongnya miring atau lihat ke kiri, pasti kita jalannya agak miring dan nabrak-nabrak. Tetapi kalau kepala kita lurus, pasti jalan kita lurus. Apalagi kalau pikiran dan hati kita lurus, pasti hasilnya juga baik, saudara. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan adalah hari pertama dari tahun yang baru. Biar langkah kaki kami, pandangan kami, pikiran kami, hati kami boleh lurus ke depan. Kiranya Tuhan Engkau tolong kami, bimbing kami melalui firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Supaya kami pada tahun yang baru ini, kami mau dan saudara-saudara kami juga dipimpin oleh Roh Kudus dan menyadari dan peka dan mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan kami, iman rohani kami, sampai kepada anak cucu kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami semuanya. Engkau mengampuni segala dosa salah kami juga. Jikalau di antara kami Tuhan ada yang masih dalam permasalahan persoalan tantangan, Engkau memberikan hikmat, jalan keluar dan kemenangan. Demikian mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang harus kita perbuat pada tahun yang baru, hari yang pertama, saudara? Kalau pagi hari kita bicara lebih sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Kita lebih rajin lagi, lebih ramah, lebih sopan, dan lebih rendah hati. Maka hari ini kita masuk juga supaya kita seia sekatalah dan jangan berbuat jahat. Kita kalau seia sekata, tidak boleh ada satu orang yang berbuat jahat atau iri. Maka tidak akan seia sekata. Bahkan untuk berbuat jahat kepada orang lain pun tidak boleh. Bahkan membalas kejahatan dengan kejahatan pun juga tidak boleh. Loh, orang itu jahat dengan saya, tetap tidak boleh membalas dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita, mendoakan bagi mereka yang membenci kita, dan memberkati bagi mereka yang mengutuk kita. Itu ajaran Yesus. Kita harus back to Jesus teaching dan punya karakter Kristus. Itulah misi kehidupan kita yang dikatakan adalah murid-murid Yesus. Kita lihat dulu di dalam kitab, yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara, supaya kita mulai seia sekata, menaruh segala perasaan kita, saling mengasihi, saudara, rendah hati. Kita jangan lupa, supaya hidup kita, saudara, sesuai dengan firman Allah. Karena hidup kita adalah firman yang tercatat, yang bisa dibaca melalui perbuatan kita. Itu komitmen kita. Karena kita tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Firman tidak bisa menjadi satu teori. Harus ada komitmen. Supaya saudara, bukan hanya kita di bumi diberkati, terlebih kita di surga yang kekal. Kita harus, saudara, mendapatkan satu, yaitu kemuliaan dari Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, supaya kita memperoleh berkat, karena kita telah memperoleh berkat,
untuk mendapatkan berkat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi saudara, kita ini harus sebaliknya memberkati mereka. Karena untuk itulah kita dipanggil Tuhan. Hidup ini menjadi berkat. Orang mau jahat, orang mau caci maki, orang mau persoalan apa saja, saudara, kita harus membalas kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu melalui kita menjadi sumber karena ada Roh Kudus. Sehingga apapun juga sumbernya sama, keluarnya kebaikan. Mau dimusuhi, keluarnya kebaikan. Mau dibenci, keluarnya kebaikan. Mau dicaci maki, keluarnya kebaikan. Mau dikutuki, keluarnya kebaikan. Luar biasa bukan? Tetapi kalau kebaikan itu bukan sumber dari hidup kita, hanya cuma kita coba, tidak mampu kita. Tapi yakinlah, ada Tuhan dalam kita, sumber kebaikan, sumber kehidupan, dan sumber juga kekekalan dan kemuliaan. Kita lihat terus ayatnya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau kita mau menikmati hari-hari baik, mencintai hidup dan mendapatkan hari-hari yang baik, maka menjaga lidah kita, saudara, dari yang jahat. Dan kita tidak boleh lagi dikatakan punya perkataan yang menipu, tidak boleh. Kenapa di situ dikatakan, saudara? Karena itu harus kita buang semuanya. Bukankah kita pernah punya satu ajaran, yaitu no gossip, no comment, hard working. Tidak ada gosip, tidak ada komen-komen, yang penting kerja keras. Orang lain kerja keras, gak usah dikosipi, gak usah dikomentari, gak usah dikritik. Tetapi saudara, kita harus mencontoh dia punya kerja keras. Ada orang kerja keras, oh kurang, oh gini, oh dia begini, dia kecapean, gak perlu. Itu saudara, kita harus contoh kerja kerasnya. Bukan kita yang mengeluarkan perkataan. Hati-hati, saudara. Kalau kita mau hidup baik, mencintai hidup dan hari-hari yang baik, jaga perkataan kita. Mulai hari ini, jangan gosip, jangan fitnah, jangan mencemarkan, menjelekkan orang lain. Sejahat apapun dia, seburuk apapun juga, jangan disebarluaskan. Tapi doakan dan layani dengan baik. Kita lihat terus ayatnya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Jadi di sini menjauhi yang jahat dan dikatakan melakukan yang baik. Bukan hanya itu, dikatakan juga ia harus mencari perdamaian. Menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Dan dia belajar untuk mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Berusaha itu berarti satu usaha untuk di dalam ada perdamaian. Kita lihat terus ayatnya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudara lihat ini, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Kalau orang jahat nggak bisa. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, yaitu orang benar, bukan orang jahat. Jauh yang jahat, saudara. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jauh yang jahat. Jangan lagi berbuat jahat. Dalam hidup kita harus ada kebaikan, perdamaian. Kasih Tuhan, saudara. Itu harus ada. Rendah hati, rajin, saudara. Itu luar biasa sekali. Seia sekata. Dan janganlah berbuat jahat. Memulailah hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan menerima berkat. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya juga mendengarkan dia, dan kita akan mendapatkan berkat sesuai yang tadi kita baca, yaitu untuk memperoleh berkat ayat yang ke-9. Yang tadi dikatakan orang yang tidak berbuat jahat. Perkataan kita harus mulai positif dan membangun dan perkataan yang baik. Kita berdoa. Tahun yang baru, hari yang awal, beri kepada kami kekuatan, pedoman, arah, supaya kami melakukan yang baik, seia sekata, rajin, rendah hati, ramah sopan, saling mengasihi, menjaga perkataan kami, tidak berbuat jahat, biarlah kami mengadakan perdamaian. Tuhan, karena matamu tertuju orang-orang benar, telingamu mendengarkan doa-doa kami, dan itulah kami akan mendapatkan berkat sesuai dengan ayat 9. Kiranya Tuhan pada tahun yang baru ini
hari yang baru, Engkau menyertai kami. Jika saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, apapun yang kita hadapin, biar akhirnya Tuhan memberkati engkau. Demikian juga engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Dengan iman percaya, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar berkat Tuhan membuka tingkap-tingkapnya kepada kita semua. Sehingga kita menerima berkat itu. Kiranya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Biar kekuatan Tuhan menyertai kita. Biar kuasanya selalu menjaga kita. Biar hari-hari ke depan kita menjadi hari yang baik. Dan hidup kita selalu menjadi sesuatu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Semangat yang baru. Jalan yang baru, memulai yang baru. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.